Pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketepatan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Pengertian qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, perwujudan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuknya yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir seseorang baik jenis kelaminnya, rizkinya, dan ajalnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Haddatsana Sulaiman bin Harb Haddatsana Hammad an Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال وكل الله بالرحم ما لك فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد سلفيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمي. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ubaidillah bin Abu Bakar, bin Anas dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim, kemudian malaikat tersebut mengatakan, Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal darah? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging? Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, Ya Rabbi, ataukah laki-laki atau perempuan, sengsarakah atau bahagia, seberapa rezekinya, kapan ajalnya, lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia sejak zaman azali dinamakan qada, sedangkan sesuatu yang saat ini terjadi dinamakan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan surah 25 ayat 2 sebagai berikut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surah Al-Furqan Surah 25 ayat 2. Walaupun setiap manusia telah ditetapkan takdirnya, manusia harus tetap berusaha untuk mendapatkan yang paling baik. Takdir tidak akan datang sendiri menghampiri kita, jadi jangan jadikan alasan untuk malas berusaha. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin, dan kemudian bertawakal dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan berdoa. Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mualak, takdir yang masih melibatkan usaha manusia, dan takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia. Kita sebagai manusia harus berusaha dengan sekuat tenaga terlebih dahulu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd Surah 13 ayat 11. Nah, sudah jelas ya, kita harus terus berusaha agar kita meraih hasil terbaik. Contoh takdir mualak, rajin belajar agar pandai, rajin olahraga agar sehat, dan sebagainya. Selanjutnya takdir mubrom, tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya, bahkan sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat 34. Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Contoh takdir mubrom, jenis kelamin, umur manusia, hari kiamat, dan sebagainya. Bukti beriman kepada qada dan qadar.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada qada dan qadar, yakni senantiasa berikhtiar, senantiasa berdoa, syukur dan sabar, senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dan berdoa.